Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Sebelum kita membaringkan diri untuk tidur, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama. Begini firman Tuhan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya membaca sekali lagi Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pada malam hari ini kita belajar satu tema, Jehovah Rohi. Artinya Tuhan adalah gembalaku. Cukup luar biasa pernyataan firman Tuhan melalui Raja Daud, di mana dalam teks ini dia memposisikan dirinya sebagai domba dan Tuhan sebagai gembala. Memang kita sudah tahu bahwa Daud sebelum dia menjadi raja, menjadi pelayan daripada Raja Saul, pekerjaannya adalah seorang gembala. Dia menggembalakan kambing domba keluarganya. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 15, di sana tertulis bahwa pekerjaan daripada Daud itu menggembalakan kambing domba keluarganya. Sehingga dia tahu persis sifat atau tugas dari seorang gembala. Dan apa yang telah dia lakukan selama dia menggembalakan, dia merasakan hal itu dalam perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang gembala memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat terhadap domba-dombanya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena seorang gembala harus menjaga, mengawasi domba-dombanya. Dan seorang gembala harus memelihara dan menuntun setiap domba-dombanya. Nah, ini bukan hal yang gampang. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 15, Daud menceritakan bagaimana dia menggembalakan kambing domba dari keluarganya. Yang menarik dalam penggembalaannya Bapak Ibu, di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 35. Di sana tertulis, ketika datang singa atau binatang buas yang mau memangsa domba-dombanya, dia melawan. Dia menjaga, dia membela domba-dombanya supaya tidak dimakan oleh binatang buas. Saya membacakan buat kita supaya jelas.
bahwa seorang gembala bukan hal mudah. Kenapa? Dia punya tanggung jawab yang besar terhadap domba-dombanya. Begini firman Tuhan, 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-34 sampai 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ini adalah tugas gembala. Dia menjaga, mengawasi setiap domba peliharaannya. Daud juga pernah merasakan hal ini bersama Tuhan. Ketika Goliat menghina bangsa Israel dan mencemooh bangsa Israel, tidak ada seorang pun yang tampil menghadapnya. Tetapi Daud tampil. Tapi ketika mereka berperang, siapa yang menang? Itu adalah Daud. Ini adalah pemeliharaan Tuhan terhadap Daud. Dan yang kedua, ketika Saul mengejar-ngejarnya, mau membunuhnya, tapi Tuhan melepaskannya. Bahkan ketika anaknya Absalom ingin membunuh Daud, tapi Tuhan meluputkannya. Ini adalah bentuk penjagaan, bentuk perlindungan dan pengawasan Tuhan terhadap Daud. Sehingga Daud berkata dalam hidupnya, di Mazmur pasal 23 ayat 1, "Tuhan adalah gembalaku." Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Seorang gembala harus memelihara dan menuntun. Di Mazmur pasal 23 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Seorang gembala bukan hanya menjaga, bukan hanya mengawasi, tapi dia memelihara. Daud pernah menjadi seorang gembala kambing domba. Dia memelihara kambing dombanya. Dia membawa ke rumput yang hijau. Ketika haus, dia membawa di air supaya tidak kehausan. Ini adalah bentuk pemeliharaan. Bukan hanya kita memelihara, tapi kita harus menuntun supaya tidak tersesat, supaya tidak pisah dari kawanan domba-domba yang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang membuat Daud berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Karena di masa hidupnya dia mengalami begitu banyak persoalan yang membuat nyawanya terancam, tetapi Tuhan melepaskannya. Ketika dia dalam keadaan susah, dikepung oleh musuh, bukan hanya orang Filistin, tetapi bahkan bangsanya sendiri yang dipimpin oleh Raja Saul pada waktu itu mau membunuhnya, tetapi Tuhan melepaskan dia. Kenapa? Karena Tuhan adalah penjaga, pengawas daripada Daud. Itu Daud berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Bapak Ibu, mungkin ada pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Saya tidak tahu, tapi saya percaya setiap kita punya pengalaman dengan Tuhan. Tapi mari melalui pengalaman itu kita review kembali apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Kalau saya Bapak Ibu, saya berkata Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah penolongku.
Karena begitu banyak pertolongan, begitu banyak pemeliharaan Tuhan yang saya terima dalam hidup. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan membuat kita terus-menerus menjadikan Tuhan sebagai gembala, sebagai penolong, tempat kita bersandar, tempat kita berharap untuk selama-lamanya. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.